Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 November 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5-11, Yesus bernubuat tentang bait Allah yang berdiri megah di Yerusalem akan diruntuhkan dan manusia akan mengalami berbagai macam penderitaan, baik karena ulah manusia maupun akibat bencana alam. Mari kita dengarkan dan renungkan. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, bait Allah yang ada di Yerusalem pada zaman Yesus adalah pusat ibadah orang-orang Yahudi, terutama pada hari raya seperti Hari Raya Pondok Daun, Paskah, atau perayaan Shavuot. Orang-orang berdatangan ke Yerusalem dari berbagai pelosok daerah Yudea dan sekitarnya. Mereka berkumpul di bait Allah untuk beribadah bersama. Dari bacaan Injil hari ini kita mengetahui kalau orang-orang mengagumi bangunan bait Allah yang megah, yang dihiasi dengan batu permata dan berbagai macam barang mewah yang berasal dari persembahan umat. Yesus yang menyaksikan perbincangan para peziarah itu tentu menjadi kecewa, sebab mereka memperbincangkan mengenai bangunan fisik bait Allah seolah-olah mereka sedang berwisata. Seharusnya mereka membicarakan tentang kehadiran Allah di dalam bait Allah, mendengarkan ketetapan-ketetapan Allah pada hukum Taurat, atau setidaknya memperbincangkan persekutuan di antara mereka yang sama-sama menjadi umat Allah. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan memang benar, akhirnya bait Allah dan Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah komando Jenderal Titus. Nubuat Yesus itu digenapi pada tahun 70 Masehi.
Kehancuran Bait Allah dan Yerusalem sungguh merupakan peristiwa yang tragis. Tak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu lainnya, alias rata dengan tanah. Bait Allah yang dipercayai sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya musnah di tangan pasukan Romawi. Hilang sudah kebanggaan umat Yahudi, seolah-olah Allah telah meninggalkan mereka. Apa iya seperti itu? Saya sendiri memaknainya berbeda. Peristiwa tragis itu adalah tanda bahwa kehadiran Allah tidak tergantung pada hal-hal fisik duniawi yang sifatnya tidak kekal. Allah hadir di antara orang-orang yang percaya kepadanya, dan itu bisa terjadi di mana saja, tak mesti di Bait Allah. Keselamatan yang didambakan tidaklah bergantung pada bangunan fisik Bait Allah, melainkan tergantung dari iman kepada Allah. Peristiwa tragis itu sekaligus mempunyai makna simbolis bahwa Bait Allah yang lama telah digantikan oleh Bait Allah yang baru, yakni Yesus Kristus yang menjadi pokok anggurnya dan para pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, ziarah ke Holy Land atau ke Tanah Suci Yerusalem tentulah bermanfaat untuk menyaksikan langsung peninggalan sejarah, setidaknya untuk lebih mempercayai bahwa Yesus memang pernah lahir dan tinggal di situ. Tentulah menyenangkan ketika berkesempatan berkunjung ke gereja Makam Kudus yang diyakini berada di Bukit Golgota, atau napak tilas ke Via Dolorosa untuk mengenang Yesus memikul salibnya, atau berkunjung ke kolam Bethesda yang konon sudah tidak ada airnya. Kalau toh ada genangan air, itu berasal dari air hujan. Ziarah seperti ini tentulah baik dan banyak manfaatnya, walau gereja tidak mewajibkannya sebab terkait dengan kesiapan fisik jasmani dan juga finansial. Tetapi janganlah seperti orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem di zaman dahulu itu, yang memperbincangkan kemegahan Bait Allah, tetapi abai terhadap keperluan berjumpa dengan Allah di tempat itu, karena memang nyaris mustahil kita akan tinggal di situ bersama Allah. Ada waktunya kita mesti kembali ke rumah kita sendiri. Tetapi jika kita berziarah ke Bait Allah yang baru, yang dibangun oleh Yesus untuk kita boleh berziarah ke situ dan tinggal menetap di situ. Yesus mengizinkan kita untuk tinggal bersamanya di Bait Allah yang baru itu, sebagaimana yang ditulis pada Injil Yohanes 15 ayat 4 dan 5 ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 November 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.